Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Fulcon Center. Sudah lama saya tidak mengulas mengenai masalah hukum atau keuangan atau bisnis ya, karena saya lagi fokus masalah kesehatan. Oke, saya mengulas kembali mengenai persoalan hutang piutang nih teman-teman. Jadi jika teman-teman itu mengalami kredit macet pada suatu koperasi ya, kemudian perbankan atau multi leasing ya, multi finance maksudnya ya. Jadi prosesnya gimana sih solusinya agar kita keluar dari masalah itu? Nah, perlu teman-teman tahu ini bagaimanapun caranya, permasalahan di kotak-katik ya dan sebagainya, itu hutang itu wajib dibayar. Ya, tapi gimana caranya ketika kita rumahnya mau dilelang atau aset kita mau dilelang gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman sudah menerima surat pemberitahuan lelang dari bank misalkan seperti itu, bahwa sudah ada jadwal untuk melelang, kemudian teman-teman belum ada dana ya untuk melunasi, maka ada beberapa hal yang memang bisa untuk dilakukan penundaan lelang. Yang pertama adalah tentu yang paling utama yang diinginkan oleh pihak bank itu adalah melakukan pelunasan kreditnya. Jika memang pelunasan kredit itu teman-teman tidak bisa membayar pokok hutang dan kemudian denda berjalannya juga tidak bayar, kemudian coba lakukan negosiasi untuk dendanya. Kalau memang ternyata negosiasi denda itu juga tidak berkurang ataupun berkurang, teman-teman dananya dirasa belum cukup juga untuk melunasi, maka yang kedua adalah mengajukan perpanjangan kredit tentunya. Perpanjangan kredit itu biasanya bank akan meminta untuk bunga bulanannya, ada biaya adminnya, provisi ya, seperti itu untuk perpanjangan bulanan ya teman-teman. Kalau perpanjangan kredit itu dirasa teman-teman berat juga, tidak ada dananya juga seperti itu ya, maka solusi yang ketiga adalah dengan cara melakukan restrukturisasi atau mengajukan ya. Ini bisa disetujui juga bisa tidak. Jadi artinya restrukturisasi itu mengajukan ke kepala cabang bank tentunya. Teman-teman ajukan restrukturisasi dengan meminimalisir angsuran bulanannya, tapi jangka waktunya itu bertambah panjang ya. Nah, itu sesuai kesanggupan dari teman-teman sekalian. Nah, kalau itu nggak bisa juga ya, dananya teman-teman susah juga gitu ya, otomatis yang keempat adalah melakukan takeover. Jadi semacam gali lubang tutup lubang nih teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak bisa melakukan tiga hal itu, maka terakhir takeover, maka teman-teman mengajukan pinjaman di tempat lain. Nah, kalau mengajukan pinjaman tempat lain ke bank lagi atau ke BPR atau multi finance, itu biasa by checking, otomatis itu tidak bisa. Karena by checking teman-teman itu statusnya kredit macet atau tertunggak, maka teman-teman bisa mengajukannya ke koperasi simpan pinjam. Nah, kalau ke koperasi simpan pinjam itu tidak di by checking. Kenapa? Karena lain menteri. Kalau koperasi itu menterinya menteri koperasi tentunya. Kalau bank, BPR itu induknya adalah menteri keuangan. Jadi lebih ke OJK juga untuk sebagai badan pengawasannya kalau diperlukan. Jadi teman-teman bisa ajukannya ke koperasi, memang bunganya lebih besar, itu tinggal diperhitungkan. Nah, ketika mengajukan di koperasi, kemudian tiba-tiba disetujui, kemudian dicairkan dananya, otomatis dari pencairan itu untuk melakukan penebusan ke bank, teman-teman sertifikat itu dijaminkan di bank, otomatis beralihlah ke pinjaman di koperasi, sehingga proses lelang itu dibatalkan teman-teman, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini yang disarankan ini sebetulnya adalah kalau kalian sudah tidak sanggup lagi mau bagaimanapun, baik take over sebetulnya ya, mau pinjam ke tempat lain, itu namanya hutang itu
meresahkan ada bunganya di situ, dan itu khawatir usaha kita kan gak jelas ke depannya ya, bisa jadi macet lagi. Yang paling memungkinkan adalah kalau sudah tidak sanggup ya jual aset lebih baik, jual bersama bisa atau jual sendiri juga bisa. Jangan memaksakan untuk pinjam terus teman-teman. Saya tidak mengajarkan teman-teman untuk mengajukan pinjaman kredit. Jadi jual aja, daripada kita pinjam kredit kemudian usaha kita nggak bagus, dilelang, otomatis rumah harganya jatuh kalau dilelang ya, bisa ya 50% dari harga pasar ya kan, kita bisa nggak dapat apa-apa ya kan. Daripada itu jadi baik jual sendiri, kemudian setelah dengan harga yang sesuai atau harga di bawah pasar tentunya biar cepat. Setelah teman-teman ada penjualan ya lunasi ke bank kan gitu. Jadi itu saja teman-teman untuk solusi. Kan kalau ada di komen tentunya kok solusinya begini ya, memang kalau hutang mau bagaimanapun di kotak-katik itu harus tetap dilunasi teman-teman. Cuman ini adalah beberapa metode yang saya sampaikan yang bisa dicarikan solusinya seperti itu. Oke, untuk lebih jelas nanti bisa komen aja di kolom komentar untuk update gimana masalah kredit macet dan cash-cashnya gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam teman-teman Furkon Center. See you, bye bye.